Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arif Sutio Nugroho di mata kuliah Material Teknik. Pertemuan kali ini kita akan membahas masalah sifat mekanik material, yaitu kita membahas tentang sifat-sifat mekanik yang akan sangat membantu dan mempermudah pemahaman materi selanjutnya di mata kuliah yang lain. Nah, selanjutnya kita akan bicara masalah sifat material ini karena ini sangat penting di dalam desain elemen mesin. Namun sebelumnya kita tinjau dulu tentang sifat material, yaitu kategori dari sifat material. Ada 4 kategori. Yang pertama adalah sifat fisik, yang kedua adalah sifat teknologi, ketiga adalah sifat kimia dan sifat mekanik. Sifat fisik merupakan kemampuan suatu material yang ditinjau dari sifat-sifat fisikanya, yaitu sifat-sifat yang dapat dilihat atau tampak atau langsung diukur. Nah, sifat-sifat ini relatif untuk tidak dapat diubah. Contohnya adalah satu, warna. Semua bahan mempunyai warna yang khas, yaitu misalkan tembaga mempunyai warna yang merah, besi mempunyai warna yang hitam, kemudian aluminium mempunyai warna keperakan, besi cor mempunyai warna abu-abu. Yang kedua contohnya adalah misalkan konduktivitas listrik, itu juga termasuk sifat fisik. 3, kepadatan atau density, yaitu berat persatuan volume bahan. Kemudian yang keempat adalah sifat magnetik. Nah, sifat magnetik itu dikenal ada 3 tipe, yaitu diamagnetik, yaitu sifat yang sedikit menolak garis gaya magnetik, contohnya adalah natrium, perak, Hg, diamond. Kemudian paramagnetik, yaitu material yang sedikit menarik garis gaya magnetik, contohnya misalkan aluminium, titanium, magnesium, dan platina. Kemudian sifat magnetik yang lain adalah ferromagnetik. Material ini sangat kuat menarik garis gaya magnetik, makanya ini sering digunakan untuk bahan-bahan magnetik atau sesuatu yang berhubungan dengan magnetik. Contohnya besi, nikel, atau kobalt. Kemudian sifat fisik yang lain yaitu sifat termal. Misalkan saja titik cair, titik lebur dari suatu material. Nah, ke sifat yang lain, setelah kita bicara masalah sifat fisik, kemudian kita ke sifat teknologi. Sifat teknologi itu adalah kemampuan suatu material untuk diproses lebih lanjut atau dilakukan proses pengerjaan. Nah, contohnya misalkan sifat mampu mesin atau machinability, sifat mampu las atau weldability, kemudian castability, mampu bentuk, formability, atau sifat mampu dikeraskan atau hardenability. Kemudian sifat yang ketiga yaitu sifat kimia. Sifat kimia ini adalah ketahanan suatu bahan terhadap lingkungan, terutama di sifat asam dan basa. Contohnya misalkan ketahanan terhadap korosi. Jadi suatu material yang diekspos di dalam kondisi asam atau basa atau garam, maka korosinya akan cepat terjadi. Kemudian juga toksisitas dari material itu apabila berhubungan dengan tubuh. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat, itu adalah sifat mekanik. Nah, sifat mekanik adalah kemampuan suatu material dalam menerima beban mekanik, baik itu beban statis maupun beban dinamis. Nah, sifat material ini terhadap pembebanan perlu diketahui. Ada banyak sifat mekanik yang itu perlu diketahui, terutama pada engineer yang digunakan untuk mendesain suatu elemen mesin. Nah, sifat-sifat itu 1, elastisitas, 2, plastisitas, 3, kekakuan atau stiffness, kemudian 4 adalah kekuatan, 5 keuletan, 6 ketangguhan atau toughness,
7 kegetasan, 8 kekerasan. Nah, di antara itu juga ada sifat-sifat rangkak dan ketahanan lelah. Baik, kita bahas satu persatu dari sifat mekanik yang sudah disebutkan di depan. Yang pertama adalah elastisitas. Elastisitas merupakan sifat mekanik yang menunjukkan bahwa material itu berubah bentuk atau berdeformasi pada waktu diberikan beban dan bisa kembali ke bentuk semula ketika beban itu dihilangkan. Nah, elastisitas ini sering dinyatakan dalam simbol E atau modulus elastisitas atau juga sering disebut modulus Young. Nah, satuan yang digunakan di dalam elastisitas ini adalah Newton per milimeter persegi atau MPE atau GPE. Nah, untuk elastisitas ini, modulus elastisitas ini bisa dihitung dengan rumus E itu sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Yang berikutnya, sifat mekanis yang kedua adalah misalkan kekakuan atau stiffness. Nah, kekakuan ini adalah kemampuan bahan untuk menahan perubahan bentuk atau deformasi akibat pembebanan. Sifat material ini menunjukkan kemampuan menahan tegangan yang tinggi dengan regangan yang kecil. Material dengan nilai modulus elastisitas yang tinggi akan berdeformasi lebih kecil terhadap beban jika dibandingkan dengan material dengan modulus elastisitas yang lebih rendah. Nah, kekakuan ini sering dinyatakan dalam simbol K yang diperoleh dari modulus elastisitas dikalikan dengan luas dibagi dengan defleksi. Modulus elastisitas itu satuannya ada milimeter persegi. Nah, ini sama dengan satuannya luas, sehingga K itu juga bisa dinyatakan dalam beban dibagi dengan defleksi. Nah, kita lanjutkan dengan sifat mekanik yang selanjutnya, yaitu keuletan. Keuletan adalah kemampuan deformasi material terhadap beban tarik sebelum mengalami patah. Sifat ini menunjukkan kemampuan material mengalami pengecilan diameter dan pertambahan panjang yang besar pada waktu mendapat beban tarik tanpa mengalami kegagalan. Keuletan material akan ditandai atau diberikan simbol dengan persentase perpanjangan panjang ukur material selama melakukan uji tarik atau persentase dari pengurangan luas penampang. Nah, keuletan ini bisa mengindikasikan material itu bisa dibentuk untuk sebagai material bahan untuk kawat misalkan. Misalkan tembaga sering digunakan untuk kawat listrik karena dia ductility-nya tinggi. Aluminium juga sering digunakan sebagai kawat. Kemudian baja juga sering dibentuk menjadi kawat. Berikutnya yang agak bertentangan dengan keuletan adalah kegetasan atau brittleness. Nah, brittleness ini merupakan sifat material yang menunjukkan terjadinya retakan atau patahnya material ketika mendapatkan beban. Material dengan sifat kegetasan ini tidak memiliki necking atau proses pengecilan penampang, sehingga gagalnya material tidak didahului oleh peringatan awal. Nah, ini sangat di dalam elemen mesin ini kalau terjadi brittleness ini sangat berbahaya. Beberapa contoh material yang memiliki sifat kegetasan antara lain adalah semen cor atau konkrit. Kemudian besi cor atau besi tuang. Material ini biasanya menggunakan uji tekan atau uji bending untuk menentukan kekuatannya. Jadi tidak bisa digunakan, tidak cocok digunakan untuk uji tarik. Kemudian yang berikutnya adalah kelunakan atau malleability. Nah, sifat kelunakan merupakan kemampuan material untuk mengalami deformasi plastis terhadap beban tekan, sehingga material menjadi berdimensi lebih tipis sebelum akhirnya rusak atau patah. Biasanya kemampuan ini digunakan dalam proses pembentukan plat.
Contohnya misalkan baja atau tembaga aluminium, kuningan, perunggu dan sebagainya yang di-roll sehingga ketebalannya akan berkurang. Semakin tipis sehingga bisa berbentuk plat. Kemudian yang berikutnya adalah ketangguhan atau sering juga disebut toughness. Ketangguhan adalah kemampuan material untuk mampu menahan beban kejut atau beban impact. Nah, ketangguhan ini dapat diukur dengan menghitung besarnya energi yang diserap oleh material pada waktu menerima beban kejut atau impact pada pengujian impact. Tetapi selain itu juga ketangguhan ini dapat diperkirakan dengan menghitung luas kurva tegangan-regangan pada pengujian tarik. Kemudian sifat mekanik yang selanjutnya adalah kekerasan atau hardness. Kekerasan adalah kemampuan material untuk menahan beban sampai terjadinya deformasi plastis yang terlokalisasi, seperti terjadinya scratch, marks, wear, atau tear. Kemudian strength atau kekuatan. Ini kemampuan material atau bahan untuk menahan pengaruh gaya-gaya luar yang bekerja pada batas kerusakan. Beberapa macam kekuatan logam dapat dibaca di dalam materi pengujian sifat mekanik logam, seperti kekuatan tarik, kekuatan tekan, kekuatan bending, kekuatan muntir, dan lain-lain. Kita ambil contoh misalkan, kekuatan tarik adalah tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh material ketika mendapat beban tarik sebelum bahan itu patah. Sifat mekanik yang lain adalah rangka atau creep. Rangka atau creep ini adalah sifat bahan yang berdeformasi secara kontinu dan perlahan-lahan dalam waktu yang lama jika dibebani tegangan secara tetap. Nah, tegangan ini akan semakin bertambah besar jika benda bekerja pada temperatur tinggi. Pada temperatur tinggi, material akan mengalami ekspansi atau mengembang sehingga timbul regangan. Nah, regangan itu akan menimbulkan tegangan yang dapat menyebabkan deformasi dan kerusakan dalam waktu yang lebih pendek dari yang diperkirakan. Yang berikutnya adalah, yang terakhir adalah sifat mekanik, yaitu ketahanan lelah atau fatigue resistant. Nah, sifat ini menunjukkan ketahanan material terhadap beban berulang atau beban yang berfluktuasi, seperti beban-beban yang terjadi pada poros engkol, roda gigi, dan sebagainya. Akibat beban berulang ini, material dapat mengalami kegagalan secara getas atau tanpa ada peringatan lebih dulu. Dan itu terjadi pada beban yang lebih rendah dari tegangan yieldnya. Nah, demikian beberapa sifat mekanik yang harus diperhatikan, yang harus diketahui untuk mendesain suatu elemen mesin. Demikian materi sifat mekanik pada video kali ini, dan sampai jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.